Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 bulan kesulitan mendapatkan air, 5.500 hektar sawah di Bandung Barat gagal panen. Seorang siswi SMA di Kabupaten Bandung Barat menjadi korban penculikan sopir truk. Korban sempat diancam dan dicabuli oleh pelaku di sejumlah tempat. Aksi heroik mewarnai upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Seorang pelajar naik ke tiang bendera untuk memperbaiki tali pengerek bendera yang lepas. Masih ramai dibahas kasus KDRT, seorang selebgram yang videonya beredar luas di media sosial. Sang suami memang telah ditangkap dan jadi tersangka. Namun yang terbaru dari kasus ini, sang suami disebut mengajukan restoratif justice atau penyelesaian secara damai. Melalui kuasa hukumnya, Amor Toreador mengajukan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya. Pihaknya juga mempertimbangkan upaya penyelesaian perkara secara damai dengan alasan ada anak yang masih balita. Namun menurut polisi perkara kasus ini tetap dilanjutkan karena ada pasal berlapis yang disangkakan dan yang membuat pelaporan adalah kepolisian. Upaya damai kita belum tahu, tapi kan undang-undangnya ke arah sana memang. Pasal 44 ayat 3 itu memang arah-arah yang sana. Kira-kira bisa lebih pada restoratif justice. Kira-kira restoratif justice ya? Iya. KDRT betul adalah undang-undang delik aduan, tapi di situ ada penganiayaan dan undang-undang perlindungan anak yang merupakan delik murni, sehingga kalau misalkan damai itu tetap jalan dan saya terus akan melaksanakan itu mengawal sampai dengan pengadilan. Perundungan yang dilakukan sesama anak SMP di Kabupaten Garut membuat pihak sekolah akan mengeluarkan pelaku dari sekolahnya. Sementara itu KPAID berharap hak anak untuk sekolah tetap terjamin baik pelaku maupun korban. Kasus perundungan sesama anak SMP di Kabupaten Garut ternyata tidak hanya membuat keluarga korban marah, namun juga pihak sekolah SMP Negeri 5 Garut. Bahkan sekolah akan memberikan tindakan tegas kepada terduga pelaku dan memberikan sanksi berat. Sekolah meminta keluarga pelaku untuk anaknya keluar dari sekolah alias mengundurkan diri. Ya sampai itu siswa itu pilihannya harus mengundurkan diri dari sekolah. Oh jadi apa? Karena itu udah batas itu ya. Di satu sisi, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya, bahwa pelaku dan korban harus tetap terpenuhi hak pendidikannya. Pun bentuknya saya kira dengan bentuk mengeluarkan ataupun dengan cara orang tua mengundurkan diri dan sebagainya, ini bukan solusi yang tepat. Buat kami baik anak korban maupun anak pelaku tetap adalah anak yang tetap harus diberikan hak pendidikannya. Sehingga kami berpikir proses hukumnya ini sudah berjalan di Polres Garut, undang-undangnya juga sudah jelas, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang tindak pidana anak. Tinggal bagaimana kita hari ini dari masyarakat, sekolah untuk turut serta mendorong proses ini supaya menjadi yang berujung pada hal yang terbaik buat anak. Kasus perundungan antar siswa beda sekolah ini seharusnya tidak perlu terjadi. Perlu perhatian dan pengawasan lebih dari pihak sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seorang siswi SMA di Kabupaten Bandung Barat menjadi korban penculikan sopir truk. Korban sempat diancam dan dicabuli oleh pelaku di sejumlah tempat hingga tertangkap di kawasan Bekasi Timur. Penggerebekan dilakukan polisi di sebuah rumah kontrakan kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Di tempat itulah seorang pria 20 tahun bersembunyi setelah diduga membawa kabur dan mencabuli seorang siswi SMA asal Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kasus ini bermula saat orang tua korban melaporkan bahwa sang anak tidak pulang ke rumah pada 17 Agustus 2024 lalu. Setelah ditanyakan kepada teman sekolah dan memeriksa rekaman kamera pengawas, diketahui korban dibawa pergi oleh seorang pria di sebuah minimarket. Polisi lantas melacak ponsel korban hingga akhirnya pelaku yang merupakan seorang supir truk akhirnya ditangkap.
Dari pengakuannya, pelaku telah melakukan perbuatan cabul kepada korban di sejumlah tempat berbeda. Pelaku mengancam akan menyantet korban dan keluarganya jika nafsu bejatnya tak dipenuhi. Jadi modusnya memang dipacarin, didekati ya selama 5 bulan berturut-turut ya, dideketin terus. Dan setelah mulai terbawa mungkin suasana ya, yang namanya anak ya, anak perempuan yang terus-terusan gitu akhirnya ditemukan. Kemudian pada saat dibawa itu sempat diancam. Atas perbuatannya, pria asal Grobogan, Jawa Tengah itu dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Buron selama 2 tahun, pelaku persetubuhan anak di bawah umur di Kabupaten Tasikmalaya akhirnya diringkus polisi. Tersangka ditangkap saat berjualan bakso cuanki di acara 17-an. Setelah buron selama 2 tahun, akhirnya DS tersangka persetubuhan terhadap korban di bawah umur akhirnya dibekuk Satreskrim Polres Tasikmalaya. Pelaku dibekuk di Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya saat berjualan bakso cuanki di acara 17-an. Pelaku mengaku bahwa kepulangnya ke Tasikmalaya karena sudah 2 tahun kabur. Tersangka melakukan perbuatan cabul tersebut. Adapun yang menarik dalam hal ini bahwa tersangka berhasil kami amankan pada tanggal 10 Agustus kemarin. Sehingga dari kejadian dengan waktu penangkapan adalah 2 tahun 2 bulan. Ya, yang mana tersangka pada saat setelah kejadian melarikan diri keluar kota. Sehingga pada saat kemarin menjelang Agustusan berhasil kami amankan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan kembali dan ada. Dan kemarin kami berhasil mengamankan pada saat bersangkutan menyamar menjadi penjual bakso cuanki. Ya. Pelaku melakukan persetubuhan dengan korban yang masih di bawah umur hingga korban hamil. Korban pun telah mendapatkan pendampingan dari mulai melahirkan hingga sekarang. Kedua, juga sebagai Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga yang mendampingi anak dan keluarga juga korban. Dari awal pemeriksaan USG pada tanggal 12 Januari sampai ke tindak pelaporan dan BAP kita dampingi di sini. Bahkan melahirkan sampai sekarang anaknya berumur 14 bulan atau setahun 2 bulan. Semua itu kita dampingi keluarganya baik korbannya. Dan korbannya waktu itu putus sekolah karena memang kejadian seperti dia malu kan karena hamil. Akhirnya kita lanjutkan hak pendidikannya dan sudah lulus SMP melalui kesetaraan paket B. Korban juga telah melanjutkan pendidikan dengan mengambil program paket karena korban sejak SMP sudah keluar sekolah. Eko Setiaudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Seorang pencuri kabel ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Sebelumnya, tersangka dan komplotannya ketahuan mencuri kabel tower, namun melarikan diri dengan membawa kabel sepanjang 150 meter. Salah satu tersangka pencurian kabel tower ini akhirnya diringkus Satreskrim Polres Sukabumi Senin siang setelah bersembunyi di rumahnya di wilayah Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Di rumah itu, polisi menemukan kabel sepanjang 150 meter dan sepeda motor yang digunakan tersangka saat mencuri. Berhasil mengamankan satu pelaku terduga dengan inisial MSP, laki-laki, Sukabumi, 29 tahun, tunakarya, Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Pencurian yang dilakukan tersangka dan temannya terjadi di salah satu tower milik sebuah perusahaan provider di wilayah Ciberem, Kota Sukabumi. Saat itu, para pelaku langsung memotong kabel tembaga dan melarikan diri saat dipergoki salah satu karyawan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.